Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faza'alnahu fi qararim makin. Kemudian kami meletakkannya di dalam tempat yang kukuh. Tanda kurung rahim. Kalau Allah memastikan bahwa air yang hina itu, air mani itu, lalu ada Allah itu mengatakan dia meletakkan air yang hina itu ke tempat yang kuat, ke dalam tempat yang kukuh, yaitu rahim. Jadi di dalam Islam itu tidak ada istilah kata di mana manusia yang lahir itu tanpa bantuan Allah, tanpa tangan Allah, tanpa izin Allah. Meskipun dia itu terlahir dari rahim pezina sekalipun, dari rahim seorang pelacur sekalipun, ada tangan Allah di dalamnya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, kemudian kami meletakkannya, air mani itu, ke dalam rahimmu. Kita belum menemukan nih ayat-ayat tentang bagaimana itu anak apa sih, kalau gitu anak haram atau apa itu. Haram mungkin dalam segi sosialnya, dalam segi kemasyarakatannya, dalam segi etikanya, ketika anak itu lahir tanpa disertai dengan pernikahan, tanpa disertai dengan apa tuh istilahnya, status perkawinan yang diketahui oleh masyarakat luas. Bisa itu ada anak haram dalam hal itu. Namun ketika Allah memastikan bahwa dia sendiri yang menempatkan air yang hina itu ke dalam rahim yang kokoh, itu artinya tidak ada anak haram, karena ada unsur kesucian Allah. Meskipun sebenarnya tafsir ini bukan letaknya untuk menguraikannya di sini, karena ini tafsir untuk dalam surat Al-Mursalat ini tafsir untuk menyadarkan kaum kafir pada saat Rasulullah sedang merisalahkan Al-Quran, karena saking bandelnya, saking keras kepalanya. Ketika Allah sudah memastikan bahwa tempatnya adalah di jahanam, lalu kemudian mungkin ada sebagian orang kafir itu yang merasa, oh ini semena-mena, ini Tuhannya Muhammad ini. Mentah-mentah kita nggak percaya sama Muhammad, kok seenak jidat, seenak perutnya sendiri kita dipastikan masuk neraka. Lalu kemudian Allah menyadarkan kesombongan kaum kafir itu, hei, kau dulu tercipta dari air yang hina, dari air mani. Allah yang membantu proses penciptaanmu itu dengan menempatkannya di dalam rahim yang kuat, di dalam rahim yang kokoh. Lalu kenapa engkau, karena engkau yang terlahir itu perempuan, bukan seorang anak laki-laki, engkau kubur hidup-hidup, engkau hinakan, engkau lecehkan. Padahal dalam proses pembuatannya itu benar-benar suci. Tidak ada itu istilah anak haram dalam proses pembuatannya, ya. Bukan status sosial yang kita bicarakan. Karena sedikit banyak, walaupun mudaratnya juga ada, jika tidak ada istilah anak haram di dalam sosial masyarakat itu, maka pernikahan itu akan menjadi sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang dianggap, apa sih pernikahan itu, bertele-tele,
segala macam kesibukan, sementara kita kalau kau suka aku suka ya sudah, kita bercinta, kita punya anak ya kita urus. Kan kalau di dalam status sosial masyarakat itu kumpul kebo dan sebagainya, itu suatu hal yang lumrah di dunia barat. Namun kita ini di dunia timur punya adab, punya etika, punya sopan santun yang harus kita jaga, harus kita rawat. Meskipun terdengar kasar, bayi yang lahir tanpa ikatan perkawinan adalah anak haram. Kasar kan terdengarnya. Sementara haram itu adalah sesuatu yang sangat berdosa, sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah. Perbuatan ayah ibunya memang haram, tapi anaknya tidak. Perbuatan ayah dan ibunya memang berdosa karena melakukan perzinahan, karena melakukan suatu perbuatan yang tanpa direstui oleh Allah. Namun anaknya tidak. Engkau jangan membenci anak yang terlahir dari rahim seorang pelacur, dari seorang yang lahir tanpa ikatan perkawinan. Anak itu tidak tahu apa-apa, anak itu tidak berdosa. Yang dosa ayah dan ibunya. Kalau kau mau benci, bencilah ayah dan ibunya. Kenapa ketika Al-Quran turun, ketika ada agama, ketika ada suatu kebaikan, mereka tidak mau mengikuti? Kan ujung-ujungnya itu pasti yang di belakang itu, lanatullah itu. Godaan hawa nafsu itu luar biasa, apalagi bagi seorang perempuan. Gampang sekali sekarang, sungguh sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Perkembangan dunia kemaksiatan, spray untuk meningkatkan nafsu, gampang itu. Makanya meskipun puncak kejahilian itu adalah di zaman Rasulullah, namun ketika Rasulullah bisa ini melihat perkembangan kemaksiatan manusia ini, pasti mereka bersedih, pasti para nabi bersedih, karena luar biasa penghinaan kepada kaum Hawa, pada perempuan. Benar-benar dinilai dari parasnya, benar-benar. Bahkan ya terkadang yang bodoh ini juga sering terjebak oleh lanatullah. Sungguh sangat besar dan tanggung jawab bagi sebuah keluarga yang memiliki seorang anak perempuan. Sangat luar biasa. Makanya sangat beruntung bagi mereka yang lahir di lingkungan agama yang kuat. Itulah salah satu modal untuk selamat dari hasutan lanatullah ini yang sangat luar biasa ini. Jadi sekali lagi di ayat ini Allah mengingatkan, air manimu itu yang masuk ke dalam rahim sekalipun, ke dalam rahim perempuan ketika engkau berisma, ketika engkau bersenggama, itu bukan berarti tidak ada campur tangan Allah. Allah yang meletakkan manimu itu ke dalam rahim agar dia kelak menjadi manusia. Baik itu rahim seorang pelacur, baik itu rahim seorang istri yang taat kepada agama, baik itu rahim yang biasa-biasa saja atau mungkin di dalam pandangan kita, itu sama semua kelakuannya, sama semua perlakuannya, yaitu Allah menempatkan air manimu itu ke dalam rahim yang kokoh. Ada kesucian di dalamnya, ada kemuliaan di dalamnya. Meskipun awalnya adalah dari air yang hina, Allah katakan lagi, agar kau tidak sombong, agar kau tidak pongah.
agar kau tidak ujub, ria, takabur dan lain sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin.